masa depan terjaga. Investasiku rencanakan masa depan, wujudkan semua investasiku for better tomorrow. Yuk kawan, investasi sekarang juga. Investasi jadi mudah, masa depan terjaga. Investasiku rencanakan masa depan, wujudkan semua investasiku for better tomorrow. Ya, terima kasih Cindy atas pembukaannya. Ya, kawan Visto, selamat pagi. Kembali lagi kita di Trading Ideas 13 Maret setelah kita melewati libur panjang. Dan banyak sekali sentimen-sentimen yang perlu kita untuk ketahui. Dan kita lihat memang kali ini temanya masih seputar inflasi. Jadi akan kita coba breakdown satu persatu. Ya, di layar Anda ada indeks global yang memang ditutup mayoritas menguat dan kalau kita melihat ya untuk bursa Asia relatif bergerak sideways. Jadi sentimennya ada, kita mulai dari indeks global terlebih dahulu. Jadi ada rilis inflasi Amerika Serikat ya untuk periode Februari yang memang kita lihat direspon minim oleh pasar saham global ya baik bursa Amerika Serikat maupun Eropa yang memang kalau kita lihat justru untuk Amerika Serikat sendiri ya untuk Nasdaq ditutup menguat signifikan ya 1,54% dan juga S&P 500 sekitar 1,12%, sedangkan Dow Jones hampir 1%, yakni 0,61%. Jadi justru untuk inflasi Amerika Serikat ya pada periode Februari yang justru naik 3,2% memang sedikit di atas perkiraan pasar. Tetapi secara bulanan ini masih sesuai dengan perkiraan dan inflasi untuk intinya justru stagnan di 0,4%. Dan untuk rilis data ini terlihat sepertinya tidak berpengaruh ya, karena investor cenderung fokus kepada seberapa besar suku bunga akan dipotong ya, bukan kapan waktunya. Jadi untuk kepastian pasti akan dipotong atau dipangkas tahun ini, tetapi investor masih berfokus pada angkanya seberapa besar. Oleh sebab itu kita lihat bursa justru ya terus melanjutkan rally-nya kalau kita cermati lebih lanjut. Dan juga kita melihat dari sentimen positif juga ada hasil rapat bulanan daripada OPEC ya yang memang tidak merevisi proyeksi dari permintaan minyak dan ini suatu katalis yang memang positif. Namun untuk kita melihat ya untuk target pertumbuhan ekonomi global dari OPEC ini merevisi naik sekitar 2,8% dari 0,1% ya. Dan mereka melihat ini karena adanya tren penurunan daripada inflasi global. Dan di sisi lain kita lihat bursa Asia juga bergerak variatif ya dengan penguatan signifikan pada indeks Hang Seng. Ya, setelah kalau kita melihat adanya sidang parlemen untuk 2 sesi ya yang ada di China berakhir dengan kesepakatan anggaran pemerintah tahun 2024 ya dan memang komitmen pemerintah untuk fokus kepada pemulihan industri manufaktur yang ada di China. Dan memang ini turut membawa beberapa harapan ya terhadap aktivitas atau pemulihan ekonomi yang ada di Asia. Dan kita lihat sedikit ya
IHSG untuk domestik memang tidak terlalu banyak katalis, tetapi kita melihat untuk IHSG ditutup ya pada Jumat 8 Maret sempat ke rekor tertinggi di 7.416. Tapi ya sempat penguatan ini terkikis ya dan memang hanya menguat 0,11% ke angka 7381. Ya memang penguatan ini ditopang oleh katalis yaitu pembagian dividen ya. Untuk sentimen ini beberapa bank besar atau berkapitalisasi besar yang kita sebut saja big bank memang sudah banyak ya yang memang melakukan pembagian dividen dan informasinya memang dividen ini dibagikan untuk payout rasionya cukup jumbo. Oke. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, dari 11 sektor yang ada di IHSG ya, ternyata 5 sektor mencatatkan adanya penguatan yang dipimpin oleh sektor finance kembali ditutup 0,62% ya sejalan dengan adanya kita lihat sentimen daripada pembagian dividen. Dan juga kita melihat lagi untuk yang menjadi pelemah ya atau pemberat IHSG ada dari sektor kesehatan, lalu basic industry dan juga cyclical atau consumer. Kenapa ini melemah? Kalau kita melihat ya beberapa katalis negatif yang memang harus kita cermati, yaitu ada dari penerapan PPN ya sebesar 12% di awal 2025 dan ini mungkin secara jangka pendek akan memberikan dampak negatif ya dan memang direspon negatif oleh para investor terlihat dari konsumer primer yang memang uh, kita lihat di sini melemah ya dan memang ya kalau kita harus cermati beberapa sektor seperti penjualan retail, restoran, makanan, minuman dan lain sebagainya yang terkait dengan PPN harus kita memang relatif hindari terlebih dahulu. Oke. Tapi memang ini sentimennya jangka pendek ya, dan kita harus tetap lagi untuk melihat kepada fundamental daripada perusahaan. Ya bisa aja PPN naik, tetapi perusahaan mungkin memberikan promo-promo ya kawan Visto, kita nggak tahu ya, yang memang bisa mendongkrak untuk permintaan lagi. Jadi sekali lagi ini kembali lagi kepada strategi masing-masing perusahaan, baik retail, restoran, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita lihat sedikit ya, masuk ke dalam pergerakan daripada komoditas. Oke, saya akan share screen untuk harga komoditas di sini. Ya, di sini kita melihat ya harga daripada crude palm oil atau CPO di sini mengalami penguatan ya terlihat dari chart yang ada. Oke. Dan kalau kita perhatikan lagi, memang harga kontrak untuk CPO ini naik 3,5% dalam sepekan ke level 4.129. Oke, ya kita lihat di sini secara untuk ringgit ya per ton. Dan level tertinggi selama 9 bulan terakhir kalau kita lihat di harga saat ini. Dan memang kalau kita flashback lagi atau kita coba backtest secara historis memang permintaan CPO global akan meningkat ya menjelang bulan Ramadan dan memang hingga hari Lebaran tiba. Dan untuk data daripada regulator industri untuk sawit Malaysia memang mereka mengatakan bahwa cadangan bulan Februari ini turun ke level terendah sejak Juli 2023. Sedangkan ya dari sisi supply ya, dari sisi produksinya ya menunjukkan bahwa adanya penurunan hasil produksi ke level terendah selama 10 bulan terakhir yang disebabkan karena memang ada kurangnya jumlah tenaga kerja dan juga efek cuaca buruk seperti El Nino yang akan berdampak pada supply chain yang ada. Baik, itu tadi ke komoditas dan IHSG sudah kita bahas sedikit dan kita lihat untuk proyeksi IHSG hari ini seperti apa. Ya, jadi untuk proyeksi daripada IHSG di sini kita memproyeksikan bahwa IHSG akan bergerak antara rentang support 7.360-an
Ya, jadi di sini ada area support terdekat yang harus dipertahankan oleh IHSG dengan target resisten di area 7.420-an. Ya. Jadi area ini adalah area penguatan terbatas daripada IHSG, di mana ini mendapat dukungan dari momentum. Ya, kalau kita lihat secara stokastik pun ini masih menunjukkan penguatan, ya, dan sebenarnya secara tren ini masih dalam uh, bullish trend. Jadi ya, dia untuk IHSG membentuk higher trough atau higher low secara konsisten di sini. Ya, dan terus naik, dan memang kalau Anda lihat lagi banyak area support yang harus ditembus jika memang IHSG ini ingin bergerak turun, tetapi kita lihat supportnya ini mampu dipertahankan seperti di support 7.000, ya. Kita lihat di sini 7.238, yaitu ada area support juga. Lalu di 7.150-an juga ada area support, dan juga di area 7.100-an ada area support. Jadi banyak support-support penting yang harus dipertahankan dan terlihat harga mampu bertahan di atas tersebut. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi untuk watchlist di hari ini, dan sifatnya adalah disclaimer on. Jadi segala keputusan investasi atau trading yang kawan Visto ambil, baik keuntungan maupun kerugian, Anda akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Kami tidak bertanggung jawab dan jadikan trading ideas ini sebagai second opinion. Baik, tanpa lama lagi kita masuk ke saham atau stock pick yang pertama. Kita punya stock pick dari finance, yaitu ada saham BBNI, di mana BBNI secara channeling masih bergerak di dalam bullish, dan juga secara volume ini cukup meningkat di atas rata-rata. Kalau Anda melihat garis ini adalah garis volume, ya, atau rata-rata volume, dan untuk volumenya ini cukup, ya, tinggi, ya, sebelum memang BBNI ini mengalami untuk pembagian dividen, ya, di mana memang ex-date biasanya akan ada koreksi daripada harga. Jadi BBNI ini kita rekomendasikan buy, entry level 6.050 sampai dengan 6.100, dengan take profit di 6.200 sampai 6.350. Stop loss 5.950. Kita ada stock pick lagi dari saham BRIS, Bank Syariah Indonesia, di mana BRIS ini juga bergerak cukup bullish, ya, di mana memang bullishnya sudah kita lihat sudah cukup curam, ya, seperti ini. Dan memang masih ada momentum untuk penguatan. Ya. Dan kalau kita lihat memang harga baru saja breakout daripada minor resisten ini. Jadi kita bisa target untuk BRIS ini masih ada momentum kenaikan didukung oleh volume yang masih meningkat. Ya. Untuk BRIS kita rekomendasikan buy 2.520 sampai dengan 2.600. Take profit 2.680 sampai 2.780 dengan stop loss 2.450. Setelah itu kita melihat ke saham retail yang memang ini kita perhatikan, ya, cukup kuat, ya. Memang harganya juga cukup ekonomis, ya. Mungkin kawan Visto juga suka berbelanja, ya, di Alfamart. Oke. Dan mudah-mudahan, ya, sentimen daripada PPN ini tidak mempengaruhi fundamental dari AMRT ini. Jadi AMRT ini kita melihat ada potensi untuk breakout dari area support become resistant, yang artinya area support yang saat ini menjadi resisten, yang berpotensi untuk ditembus dengan momentum yang masih ada potensi naik. AMRT kita rekomendasikan buy dengan entry level 2.770 sampai 2.800, take profit 2.840 sampai 2.880 dengan stop loss di area 2.720-an. Oke, kita masuk ke saham sektor transportasi, ada dari ASA. Kami melihat ASA memiliki momentum untuk naik, ya, dengan potensi penguatan karena penembusan bearish channel ini.
dan harga membentuk higher trough secara konsisten kalau kita perhatikan di sini. Ya, di sini higher trough-nya bergerak secara konsisten dan selama support di 690 tidak tertembus, kita masih bisa untuk trading di saham ASA ini karena masih akan bergerak uptrend dengan volume yang cukup tinggi dan entry level kita berikan di rentang 790 sampai 805, take profit 835 sampai 855. Stop loss di area 770 itu untuk ASA. Kembali lagi kita ke Antam karena memang kita lihat ya di sini masih ada potensi kenaikan ya di mana secara volume juga naik dan ini juga terkait dengan adanya pemangkasan suku bunga yang nanti akan menyebabkan USD melemah. USD yang melemah akan menyebabkan harga saham akan menyebabkan harga gold itu relatif meningkat dan ini akan berkolerasi positif dengan Antam ini sendiri. Dan stokastik menguat sehingga Antam kita rekomendasikan buy dengan entry level 1550 sampai 1580, take profit 1620 sampai 1650, stop loss kita berikan di 1510. Oke, baik, itu adalah pembahasan untuk stock pick hari ini dan sentimen dan outlook juga. Ya, terima kasih kawan Visto, saya kembalikan kepada Cindy. Baik, terima kasih kepada Chris. Dan selanjutnya kita akan menuju ke money flow analysis yang akan disampaikan oleh Ferdi. Baik, saya persilakan kepada Ferdi. Baik, terima kasih Cindy. Selamat pagi untuk kawan Visto yang hadir melalui YouTube maupun Instagram Live Trading Ideas Investasiku di hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan Visto yang menjalankannya. Semoga selalu diberi keberkahan dan kelancaran dalam puasanya. Oke, kembali lagi dengan saya Ferdi yang pada pagi hari ini akan menyampaikan mengenai money flow. Money flow, apa yang disampaikan dalam segmen money flow ini bukanlah sebuah rekomendasi jual maupun beli. Jadi ini hanya tambahan analisa bagi kawan Visto. Jadi segala keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh kawan Visto bukanlah tanggung jawab dari kita. Oke, kalau kita lihat akhirnya IHSG pada hari ini akan kembali dibuka setelah kita libur cukup panjang dari hari Sabtu sampai kemarin hari Selasa. Nah, kalau dilihat pada perdagangan terakhir kemarin di hari Jumat, secara inflow, terdapat inflow yang cukup besar dari investor asing, yakni kurang lebih sebesar 1 triliun rupiah. Yang dimana inflow ini menjadi 3 hari yang berturut-turut, di mana inflow terjadi sejak di hari Rabu, di minggu lalu. Nah, kemudian apa sih saham-saham yang menarik secara inflow pada hari Jumat kemarin? Nah, untuk saham pertama ada Bank Syariah Indonesia dengan kode sahamnya BRIS, yang dimana di hari Jumat lalu, kalau kita lihat ada inflow yang cukup masif dari asing sebesar 82,4 miliar rupiah. Nah, inflow ini dilakukan oleh dua broker. Yang pertama ada broker kasir di average 2.561 dan juga broker BK di average 2.532. Secara teknikal, BRIS kemarin juga closing di atas resistennya di 2.550. Jadi mana breakout disertai dengan volume yang tinggi. Jadi untuk BRIS masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya, di mana volume terus meningkat dan juga asing yang masih terus mengakumulasi saham BRIS ini. Kemudian saham kedua yang menarik secara inflow ada Carun Pokpen Indonesia dengan kode sahamnya CEPIN. Kalau dilihat pada hari Jumat lalu, ada inflow dari domestik sebesar 15,5 miliar rupiah. Yang dimana inflow ini dilakukan oleh broker BB dengan average-nya ada di 5.164. Nah, saham CEPIN ini juga merupakan salah satu saham yang terkerek dengan sentimen bulan puasa, yang dimana CEPIN merupakan saham terkait dengan sektor poultry, khususnya ayam, yang dimana
kebutuhan akan ayam diprediksi meningkat di bulan puasa. Selain itu, secara teknikal, Cepin juga kemarin hari Jumat closing di atas MA 200, di mana MA tersebut merupakan MA jangka panjang ya, jadi masih ada potensi untuk Cepin melanjutkan penguatannya di hari ini. Kemudian saham terakhir yang menarik secara inflow ada XL Axiata dengan kode sahamnya EXCL, yang dimana kalau dilihat pada perdagangan kemarin Jumat, ada akumulasi dari investor domestik kalau secara total dari 3 terbesar sebesar 9,2 miliar rupiah, yang dimana dilakukan oleh broker BB dan MG. Secara teknikal juga Excel juga masih menarik, di mana masih ada inflow dan juga secara teknikal rebound dari MA20-nya. Oke, sekian dari segmen money flow. Saya kembalikan lagi ke Cindy. Baik, terima kasih Ferdi dan Chris. Lalu selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau Q&A yang akan dijelaskan oleh Chris dan Ferdi. Baik, saya persilakan. Ya baik, sedikit saya akan bacakan untuk sesi pertanyaan sambil menunggu dari Capital Asset Management. Oke, baik. Ada pertanyaan masuk ke awal Ramadan, sektor apa yang mulai positif pergerakannya? Yang mulai positif, ya kalau kita lihat di sini consumer mulai positif. Ini bisa menjadi pilihan, tetapi Anda harus balik lagi do your own research. Jadi pastikan saham yang Anda pilih ini memang punya pertumbuhan atau growth yang masih konsisten. Ya, mungkin itu karena memang jelang Ramadan, ya untuk sektor consumer ya ini akan nanti yang menjadi positif karena adanya mungkin banyak ya THR ya, orang memanfaatkan THR dan ini bisa berdampak pada daya beli ya, tetapi sentimennya mungkin tidak akan bertahan lama ya, jadi harus kita balik lagi kepada fundamental perusahaan. Ada pertanyaan berikutnya dari saham Telkom. Saham Telkom kita lihat ya secara volume ini masih belum menarik untuk kita bahas ya, karena volumenya juga masih biasa aja dan harga saat ini berada di area support. Jadi support yang harus dipertahankan ada di area 3.860 dengan resisten terdekat saat ini ada di area 3.930. Oke. Oke, kita ke MYOR, ada apa? Kenapa turun terus? Ya, ini pertanyaan dari Konvisto. Sebenarnya ya kalau kita perhatikan sempat untuk MYOR ini ya memang sudah kena area resisten dan kalau dibilang turun terus ini sebenarnya secara harga ya memang kita perhatikan masih berada di dalam sideways-nya. Jadi kalau kita bisa katakan ini masih eh, koreksi yang wajar ya. Kalau kita lihat di sini ya, harga masih kotak kuning ini. Mungkin saya bisa minta bantuan Ferdi. Ini volumenya masih sebenarnya kita lihat cukup besar ya. Apakah ada distribusi atau bagaimana Ferdi di dalam konsolidasi ini untuk MYOR? Oke, kalau dilihat MYOR konsolidasinya dia sih ada distribusi ya di sini. Namun distribusinya tidak terlalu besar. Kalau kita lihat dari tanggal 1 Maret, yang dimana dia reject dari MA 200-nya ini, ada distribusi di mana dilakukan oleh broker ZP dan broker BB. Namun secara inflow-nya juga masih belum menarik untuk MYOR ini ya. Justru cenderung distribusi dia. Oke, ya baik. Jadi ada distribusi sedikit di dalam konsolidasi dan memang masih belum menarik. Oke, terima kasih Ferdi. Dan saya lanjutkan ke saham berikutnya ada dari Astra Internasional. Astra Internasional masih bergerak di dalam downtrend dan secara volume juga masih belum menarik. Ya, resisten terdekat ada di area kita lihat 5.350.
ya dengan area support saat ini di 5.100. Jadi masih konsolidasi antara area tersebut. Kita lihat ke saham auto. Auto juga masih di dalam bearish trend, cenderung konsolidasi, dan secara volume juga masih belum menarik. Ya, harga masih akan mungkin bergerak antara rentang 2.200 sampai 2.260. Ya, itu untuk auto. Kita ke TINS. Oke. Oke, kita lihat TINS di sini. Ya, TINS setelah breakout dari area resisten. Dan untuk TINS ini potensinya, kalau kita melihat, akan berpotensi menguat dengan support 675. Kalau 675 mampu dipertahankan, maka target daripada resisten berikutnya ada di area 795. Ya, jadi itu merupakan area resisten yang berpotensi untuk dikejar. Oke. Dan mungkin saya minta bantuan Ferdi, apakah ini TINS ada akumulasi besar ya? Atau memang kenaikannya hanya 1 hari aja nih? Atau ada sebelumnya sempat ada akumulasi? Bagaimana Ferdi? Oke, untuk TINS kalau dilihat waktu dia 2 hari menguat ini dari hari Kamis sampai hari Jumat kemarin, memang ada akumulasi di sini. Kalau dilihat ada broker ZP yang dimana ada 300.000 lot di harga 702. Sementara saat ini harga kalau kita lihat di jam opening saat ini ada di 770. Kalau dilihat memang sudah di atas rata-ratanya, di atas harga beli dari broker ZP ini. Jadi secara psikologis rawan untuk profit taking. Namun kalau kita lihat apabila dia breakout MA 200-nya di harga 765 bisa diperhatikan untuk TINS. Namun ngelihat harga rata-ratanya tadi mungkin kalau mau entry bisa buy test saja untuk amannya. Siap. Oke, terima kasih Ferdi. Memang sudah ada akumulasi diberikan ya. Ya, kalau mau aman, Anda bisa buy on weakness. Ya, kalau Anda mau agresif, Anda bisa buy now. Seperti itu untuk TINS. Kita beralih ke BES. Ya, BES juga terlihat akan bergerak konsolidasi. Range hariannya kita lihat untuk resisten ada di area 138 dengan support 131. Ya, itu untuk BES. Jadi untuk volume juga masih belum menarik. Kita beralih ke PTBA. PTBA secara volume juga meningkat ya. Harga breakout dari area resisten kita bisa coba ukur untuk kenaikannya ada potensi ke area 2.980 ya. Kita bulatkan saja ke resisten psikologis 3.000. Dan apakah PTBA sedang ada akumulasi, Ferdi? Karena secara volume juga ini menarik sepertinya, Ferdi. Oke, kalau dilihat di PTBA ini memang ada akumulasi ya Chris di sini. Kalau dilihat dari tanggal 4 waktu dia menguat sebesar 4,3% nih. Nah, di situ ada akumulasi nih di sini. Kalau kita lihat siapa yang mengakumulasi, ada broker RX yang dimana average-nya jadi 2749 dan broker HP average-nya di 2638. Namun kalau kita lihat secara teknikal, sepertinya akan koreksi terlebih dahulu ya untuk PTBA ini. Mungkin menarik kalau kita buy on weakness di MA 200-nya di 2740, 2750. Apalagi juga kalau dilihat average-nya ada di sekitar sana, jadi kita cari amannya mungkin di sana. Iya, baik. Ya, tadi harga average-nya ada di sekitar area support terdekat ya, sesuai dengan money flow-nya. Jadi kalau Anda yang lebih konservatif, tunggu untuk buy on retest ya, atau uji kembali. Kita beralih ke saham berikutnya, ada dari Maya. Saham dari Maya ya, terlihat sepertinya ini ada uh, penguatan ya, dan potensi penguatan lanjutan ada di 302 dengan area support di 230-an ya. Dan untuk Maya ya harus berhati-hati juga karena kita lihat volumenya juga tiba-tiba meningkat seperti ini ya. Jadi ya Anda bisa pasang sabuk pengaman lebih kencang lagi. Oke. Kita ke saham Goto. Oke, jadi kalau kita melihat
Gotoh potensinya ya akan menguat ke 74 selama resist support di 67 mampu dipertahankan. Secara volume juga masih biasa aja ya, belum ada yang dibahas. Baik, mungkin itu untuk sesi tanya jawab di hari ini. Saya kembalikan kepada Cindy. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Chris dan Ferdi untuk sesi Q&A-nya. Dan selanjutnya kita akan pindah ke Palius dari selaku Capital Asset Management. Baik, saya persilakan kepada Palius. Oke, selamat pagi kawan Pisto dimanapun berada. Mohon maaf tadi sedikit kendala teknis, jadi tanpa membuang-buang waktu lagi akan langsung kita masuk ya untuk mengulas strategi investasi dari salah satu reksadana unggulan Capital Asset Management. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah untuk reksadana pendapatan tetap, yaitu Capital Fixed Income Fund. Nah, jadi untuk berdasarkan data FunFactsheet di 29 Februari, untuk dana kelolaan itu sudah sebesar 796 miliar. Kalau untuk per hari ini kira-kira sudah sekitar 800 miliar ya. Nah, tujuan investasi dari reksadana ini adalah untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dalam jangka waktu menengah melalui investasi pada efek obligasi atau efek bersifat hutang. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, efek terbesar dalam portofolionya itu mayoritasnya ada di obligasi korporasi ya. Itu ada sedikit di pasar uangnya yaitu deposito. Jadi komposisi investasinya itu sekitar 80%-nya itu cukup mayoritas ada di obligasi korporasi dan 20%-nya itu ada di instrumen pasar uang atau deposito itu dengan tujuan untuk menjaga likuiditas. Nah, kemudian untuk strategi investasi dari capital fixed income itu yang pertama adalah kita diversifikasi investasi, yaitu pada obligasi korporasi secara mayoritasnya dengan tujuan itu untuk menghasilkan return yang lebih optimal dan kinerja yang lebih stabil. Namun tidak menutup kemungkinan juga ya akan berinvestasi pada SBN saat marketnya kondusif atau saat kesulitan mendapatkan corporate bonds yang bagus ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan corporate bonds itu yang kredit ratingnya baik namun memberikan kupon yang menarik juga agak-agak jarang ya karena nggak setiap saat dia launching gitu ya. Terus kemudian juga tetap kita akan menyisihkan untuk berinvestasi pada instrumen pasar uang untuk menjaga likuiditasnya gitu. Untuk obligasi korporasinya sendiri yang kami pilih itu harus ratingnya itu minimal investment grade atau berperingkat layak investasi, namun juga menghasilkan net return yang menarik gitu. Jadi tadi kuponnya itu harus menarik, minimal di atas suku bunga deposito deh gitu. Jadi supaya tetap menarik ya untuk lebih tinggi di atas pasar uang atau deposito. Gitu. Kemudian juga kami menerapkan juga yang namanya strategi durasi. Jadi strategi durasi itu obligasi pilihan kami itu tenornya jangka pendek menengah aja. Jadi hanya 1 sampai 3 tahun aja ya gitu. Karena kalau untuk corporate bonds jangka 1 sampai 3 tahun itu biasanya fluktuasi harganya itu tidak terlalu fluktuatif. Jadi itu cenderungnya stabil gitu. Nah, berbeda kalau dibandingkan dengan SBN ya, karena kalau SBN itu kan cenderung volatile gitu karena biasanya tenornya panjang-panjang, terus kemudian juga volume transaksinya besar gitu, apalagi dipengaruhi juga oleh capital inflow-nya dari asing ya gitu. Jadi kita menerapkan strategi durasinya itu jangka pendek aja untuk menghindari volatilitas pasar. Gitu. Jadi sehingga tercapai nih untuk tujuan kami mengupayakan return di atas rata-rata imbal hasil deposito dan reksadana pasar uang itu dengan pertumbuhan NAB yang stabil dan berkesinambungan supaya produk CFIF ini bisa menjadi alternatif investasi yang tepat bagi investor untuk mencapai tujuan finansial jangka menengah gitu. Nah, jadi untuk teman-teman juga kalau misalnya mau investasi ya di jangka menengah itu kan 1 sampai 3 tahun biasanya sebaiknya itu
menghindari yang namanya fluktuasi gitu, karena kan itu short term ya gitu. Jadi jangan sampai nanti jangka pendek tapi uangnya udah mau dipakai tapi malah kondisinya lagi penurunan harga gitu. Jadi sebaiknya kalau saran dari kami untuk jangka pendek menengah itu biasanya investasinya di reksadana pasar uang atau di reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian untuk kinerja reksadananya sendiri berdasarkan data Infovesta di 29 Februari 2024 ya. Kalau kita lihat di sini untuk capital fixed income itu dia unggul dari benchmarknya, yaitu indeks reksadana pendapatan tetap itu baik dari kategori year to date, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai yang jangka panjang ya 1 sampai 5 tahun itu reksadana capital fixed income unggul dari benchmarknya yaitu indeks reksadana pendapatan tetap. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman lihat chartnya ya, jadi ada simple nih dari tahun 2016 sampai 2024. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat sedikit di pertengahan itu agak floating ya. Nah, ini aku mau cerita sedikit nih. Jadi dulunya itu capital fixed income itu strateginya itu mayoritasnya justru ada di SBN gitu. Nah, jadi bisa kelihatan tuh sekalian di sini menggambarkan bahwa kalau kita pakai underlying-nya mayoritas di SBN itu memang kinerjanya cenderung dia agak berfluktuasi ya gitu. Nah, baru di sekitar bulan Mei tahun 2023, jadi kalau teman-teman lihat itu chartnya yang di ujung yang biru, garis biru itu adalah capital fixed income, yang dilingkarin kuning, nah itu yang ini ya. Nah, jadi di sini baru sekitar bulan Mei 2023 kami membaca peluang bahwa para investor itu lebih menyukai produk dengan kinerja yang lebih stabil. Jadi kita mencoba untuk merubah strategi, jadi mayoritasnya itu lebih ke obligasi korporasi, dan sini bisa terlihat ya, jadi kinerjanya itu sejalan dengan strateginya dan itu menghasilkan return yang lebih stabil. Gitu. Oke, mungkin hari ini demikian dulu dari saya ya. Kita masuk ke sesi Q&A. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Lius selaku dari Aset Manajemen untuk penjelasannya. Dan selanjutnya sekaligus kita menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kawan Visto bisa mendownload aplikasi Investasiku di Play Store maupun di App Store. Dan kalian juga bisa mengakses CNBC di menu My Investment. Dan jangan lewatkan juga trading idea setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat di pukul 8.30 dan live di YouTube dan Instagram. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi kawan Visto.